Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Video yang Bu Wahyu upload kali ini itu tentang evaluasi soal-soal yang pernah Bu Wahyu berikan ke kalian. Nah, video pertama ini nanti tentang evaluasi matematika pecahan yang pertama, yaitu tentang pengenalan pecahan masihan ya. Nanti video selanjutnya akan Bu Wahyu berikan evaluasi tentang pecahan yang kemarin, yang penjumlahan dan pengurangan pecahan dari yang pecahan biasa sampai pecahan campuran. Untuk itu selalu simak, jangan lupa untuk dicatat. Jadi kalau nanti ada ulangan harian, ulangan tengah semester, kalian sudah memahami bagaimana cara mengerjakannya. Sebelum itu Bu Ayu doakan selalu kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Silakan disimak. Halo, assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bu Ayu tidak akan membahas tentang materi terlebih dahulu. Kali ini Bu Ayu akan evaluasi atau akan membahas soal-soal evaluasi yang sudah pernah Bu Ayu kirim atau share ke kalian melalui Google Form. Oke, kita masuk ke soal pertama. Pembahasannya seperti ini ya. Pada soal itu kan ada 8 kotak sebenarnya, tapi kan yang diarsir itu ada 2. Jadi ada 2 bagian yang terarsir dari 8 bagian, sehingga 2 dari 8. Maka jawabannya adalah 2/8, atau jawabannya sama dengan C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Perintahnya adalah mengubah pecahan berikut dari kecil sampai pecahan yang paling besar nilainya. Oke. Cara termudah adalah dengan cara mengubah pecahan berikut tersebut, pecahan ini pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yuk kita ubah dulu. 2/3 berarti 2 dibagi 3. Di sini 0 karena nggak bisa. Ini 6. 6 kali 3 18. Turun. Kemudian ini adalah 2. 0 6 18 2 dan seterusnya ya, nanti nggak akan selesai, tetap 0,666. Kalian ambil aja 2 angka di belakang koma. Jadi kalau ditulis 2/3 itu sama dengan 0,66. Lanjut 3/7. 3/7 berarti 3 dibagi 7. 0 karena nggak bisa koma. 0 perkalian 7 mendekati 30 itu 4. 4 kali 7 28. 2 turun, perkalian terdekat adalah 2. 14 ya. Ini sisa 6. Kalian ambil 2 angka saja, maka di sini 3/7 sama dengan 0,42. Lanjut 5/6. 5/6 0 perkalian 6 mendekati 50 itu 8. 48 sisa 2. 0 3 18 sisa 2 dan seterusnya. Kalian ambil angka 2 angka saja di belakang koma, jadi 5/6 itu sama dengan 0,83. Dan yang terakhir 11/13. 11 bagi 13 0 perkalian 13 yang mendekati 110 itu adalah 8. Kita hitung di sini 13 kali 8 42 104. 104 6 bagi 13 nggak bisa, turun 0. Pendekatan ya, 13 dikali 5 itu 65. Coba dikali 4 ya. 13 kali 4 2152. Ini adalah 52. Kalian ambil 2 angka saja, jadi di sini
11 per 13 itu sama dengan 0,84. Kalau sudah diubah jadi desimal, tinggal diurutkan. Paling kecil nilainya di sini 0,6 sama 0,4, jelas lebih kecil 0,4 ya. Kalau begitu urutannya bagaimana? Maka kalau diurutkan kan ya, desimalnya dulu 0,42, lalu 0,66, lalu 0,83, yang terakhir baru 0,84. Kalau ditulis kembali ke bentuk semula, 0,42 tadi punya 3/7, 0,66 tadi punya 2/3, 0,83 punyanya 5/6, dan 0,84 punyanya 11/13. Jadi ini jawabannya. Maka pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang yang nomor 3. Perintah soalnya sama, tetap mengurutkan dari pecahan yang nilainya paling kecil sampai pecahan yang nilainya paling besar. Kalau seperti ini soalnya, kalian lihat bentuk apa yang paling banyak di soal itu. Ternyata bentuk pecahan desimal. Kalau begitu yang lain kita ubah jadi pecahan desimal. Yang ini kan udah desimal, ini juga udah desimal. Ini masih pecahan biasa, ini persen. Kita ubah dua pecahan ini. 7/8 desimalnya berarti 7 dibagi 8. Nggak bisa 0, perkalian 8 yang mendekati 70 itu 8 ya. 4, 6, 0, 7 ya. 7 kali 8 itu 56. 4, 0, ini 5, 0, tidak bersisa. Jadi 7/8 itu sama dengan 0,875. Selanjutnya 78%. 78% itu kalau dijadikan pecahan biasa 78/100. Maka desimalnya langsung ya seperti yang Bu Ayu pernah ajarkan, langsung 0,78. Kalau sudah bentuk desimal gini, kita urutkan. Nilai yang paling kecil berarti dia yang 0,45, lalu 0,78, lalu 0,85, dan yang terakhir, yang terbesar 0,875. Diubah menjadi bentuk awal, maka ini tetap 0,45, ini 78% tadi ya. Ini 0,85 tetap. Yang terakhir ini tadi yang 7/8. Nah, pilihan jawabannya itu ada di huruf B. Oke, lanjut nomor 4. Bentuk lain dari 1/4. Bisa kalian jadikan desimal, bisa kalian jadikan pecahan biasa, bisa jadikan persentase, kan seperti itu ya anak-anak. Dilihat pilihan jawabannya. Di pilihan jawabannya tadi kan hanya pecahan biasa semua. Maka ini kita sama-sama kalikan 25. Oh, ada pilihan persentase. Maka kalau mau jadi persen, berarti kan berapa dikali 4 itu biar bisa jadi 100 gitu loh. Berarti kan dikalikan 25. Maka kalau atas dikalikan 25, bawah juga harus dikalikan 25. Kan biar jadi persen. 100. Yang atas 25. 1/4 itu senilai dengan 25/100, atau boleh ditulis 25%. Itu ada di jawaban yang D. Lanjut nomor 5. Soalnya adalah menyederhanakan bentuk 126/210. Untuk menyederhanakan, cara tepatnya itu kalian harus tahu FPB dari kedua bilangan itu. Nah, kalau sekiranya kalian nggak tahu, kalian pakai mengira-ngira angka terkecil yang bisa membagi keduanya. Dibagi 2 dulu boleh, dibagi angka-angka yang sekiranya bisa membagi keduanya. Nah, sekarang di sini boleh pakai pembagi yang paling kecil, yaitu pembagi 3. Kalau atas dibagi 3, maka bawah juga dibagi 3. 1/6 dibagi 3 itu adalah 42. Kalau 20 bagi 3 itu adalah 70.
42 dan 70 itu sama-sama dibagi berapa? Bisa bagi 7 ya. Kita bagi lagi, bagi 7. Atas bawah dibagi 7. Maka 42 bagi 7 itu adalah 6. 70 bagi 7 adalah 10. Kalau bisa disederhanakan lagi, 6 per 10 sama-sama dibagi berapa ya? Dibagi 2 ya. Bagi 2. Oke, 3 per 5. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, ya, karena tidak ada pembagi yang nilainya sama. Maka jawaban terakhir, bentuk tersederhana dari 126 per 210 adalah 3 per 5, yaitu jawaban C. Oke, lanjut nomor 6. Ya, nomor 6 disitu soalnya 16 per 7 dijadikan bentuk desimal. Bagaimana caranya? Seperti biasa, seperti tadi, pakai porogapit 16 per 7. Perkalian 7 yang mendekati 16 masih bisa ya. 2 kali 7 itu 14. Turun. Ini dikurangi jadi 2. Nggak bisa, koma. Di sini 0. 2 lagi. 14. Kurangi, ini 6. 60 dibagi 7, perkalian 7 yang mendekati 60 ada 8. 8 kali 7, 56. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Di pilihan jawabannya itu hanya 2 angka di belakang koma. Maka yang kalian pilih adalah jawaban yang tepat, yaitu yang B. 16 per 7 sama dengan 2,28. Oke, selanjutnya nomor 7. Mengubah pecahan 3 per 4 menjadi bentuk yang mana yang sesuai. Maksudnya ini adalah pilihan jawaban. Di antara pilihan jawaban ini mana yang sesuai dengan pecahan 3 per 4. Di sini kan ada pilihan berupa desimal, ada yang pilihan persen, ada yang pilihan pecahan campuran. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Kalau logika ya. Yang pertama yang D, 1 per 4 itu tidak mungkin anak-anak. Kenapa? Pecahan biasa, ingat ya, bisa diubah menjadi pecahan campuran kalau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Nah, kalian perhatikan di sini 3 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti lebih besar penyebutnya. Sehingga tidak mungkin jawabannya adalah pecahan campuran. Ini tidak mungkin. Kemudian desimalnya. Apakah desimalnya itu seperti ini bentuknya? Sekarang kita langsung coba ujikan. 3 per 4 berarti 3 dibagi 4. 3 bagi 4 nggak bisa ya, 0, 0. Perkalian 4 yang mendekati 30, 7, 28, 20 dibagi 4, 5. Ternyata bentuk desimalnya adalah 0,75. Berarti ini salah. Kemudian bentuk persentasenya bagaimana? Ingat, mengubah persentase, maka kedua pecahan ini ya, atas bawah pembilang penyebut dikalikan berapa sehingga menjadi 100. Kita kalikan 25 karena penyebutnya 4. Maka ini 75, bawahnya adalah 100. 75 per 100 atau ditulis 75%. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Pasangan pecahan senilai. Berarti kalau senilai itu nilainya harus sama anak-anak ya. Di sini yang pilihan A itu ada 13 per 25 dan 0,48. Kita ubah dua-duanya menjadi bentuk desimal aja, lebih mudah. 0,48 kan sudah desimal. Kita ubah yang 13 per 25. Apakah sama? 13 per 25 berarti 13 dibagi 25. Nggak bisa kan? 0. Kemudian itu turun 0, ya. Berarti ini perkalian 25 yang mendekati 130. 5 di sini. 5 kali 25 125 dikurang 5, 0. 50 bagi 25 2. Jadi bentuknya 13 per 25 itu kalau desimal 0,52. Sedangkan ini 0,48. Berarti ini bukan jawaban yang benar. Lalu lanjut yang pilihan jawaban B. Pilihan jawaban B itu ada 68
dan 17/25. Nah, kita ubah dua-duanya menjadi pecahan desimal. 68% berarti kan 68/100 ya. Berarti dia kalau dituliskan desimal 0,68. Sekarang kita ubah yang 17/25. Nggak bisa juga, 0 perkalian 25 mendekati 170 itu 6, 150 sisanya 20, kemudian turun 0, 200 bagi 25 itu 8 ya. Ternyata mendapatkan hasil desimal yang sama. Langsung deh ketemu jawabannya B. Soal nomor 9, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan menggunakan porogapit ya. 500/12 berarti 500 dibagi 12. Kita ambil dua angka dulu biar tidak susah. Di sini perkalian 12 yang mendekati 50. 12 kali 4 ya di sini. 4 kali 12 48. 0 kurangi 8 2. Please ya, 20 bagi 12 1 ya. Perkalian 12 yang mendekati 20 itu 1. Ini 12. 8 turun. 8 bagi 12 udah nggak bisa, maka udah ya, maka diperoleh hasilnya 41, maka 41 taruh depan, 41 sisanya ini ya ditaruh di atas, kemudian pembaginya 12 ditaruh di bawah. Maka jawabannya 41 8/12. Di pilihan jawabannya ada ndak? Oh ternyata ndak ada. Bagaimana ini? Harus disederhanakan. 8/12 bisa disederhanakan toh. Maka menjadi 41. Ini sama-sama dibagi berapa? 4 ya. Ini juga dibagi 4. 41, 8 dibagi 4 itu 2. 12 itu dibagi 4, 3. Berarti jawabannya boleh seperti ini. 41 2/3. Jawaban yang D. Selanjutnya nomor 10, soal terakhir di evaluasi matematika pecahan ke-1. Di situ pertanyaannya berikut pernyataan yang paling benar. Kita masukkan, kita bahas satu-satu. Yang A, 2/4 lebih besar dari setengah. Apakah betul? 2/4 setengah diubah menjadi bentuk pecahan 4 alias penyebutnya dijadikan 4. Berarti kan kalau bawahnya dikalikan 4, atasnya juga dikalikan 4. Jadikan menjadi bentuk 4 maksud saya. Berarti kan dikalikan 2, atas juga dikalikan 2. Maka setengah itu bentuk lainnya 2/4. Ini nilainya sama dengan, bukan lebih besar. Jadi untuk jawaban yang A itu salah. Kemudian yang B ya. Di situ pilihannya 2/3 itu lebih kecil dari 3/2. Apakah ya? Kita sama-sama ubah menjadi bentuk per 6 ya. 2/3 biar ini jadi per 6, maka ini dikali 2, maka atas juga dikalikan 2, maka menjadi 4/6. 3/2 biar jadi per 6, maka ini dikalikan 3, atas dikalikan 3, maka ini 9/6. Lebih besar mana? Tentu lebih besar 9/6. Maka jawabannya yang B ini udah betul ya. Kemudian yang C. Yang C ini 3/4 lebih kecil dari 1/2. Kita ubah menjadi bentuk pecahan per 4 penyebutnya. Sama-sama per 4. Kalau ini tetap ya 3/4. Sedangkan yang setengah ini biar jadi per 4 kan atas bawah dikalikan 2. 2/4. 3/4 dan 2/4 besaran mana? Tentu besaran 3/4. Karena ini salah, maka ini yang C jawabannya salah. Karena kita sudah nemu jawaban yang B yang betul ya, pasti jawabannya
B, cuman saya ingin membahas agar kalian lebih paham. Di sini setengah lebih besar dari 5/10. Kita ubah menjadi bentuk per 10 ya, dua-duanya. Nah, kalau ini tetap yang sebelah sini 5 ya. Kalau yang sebelah sini setengah biar jadi 10 ya, 1/2 biar jadi per 10. Ini kan dikalikan 5, maka atasnya juga dikalikan 5. Loh, sama, ternyata ini sama dengan, bukan lebih besar atau lebih kecil, maka ini juga salah. Maka jawaban yang betul adalah yang B. Oke, tadi penjelasan Bu Ayu mengenai soal-soal yang telah Bu Ayu berikan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian memahami bagaimana cara mengerjakannya. Nanti habis video ini Bu Ayu akan upload lagi video tentang pembahasan soal yang kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Selalu disimak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.